Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak Pak Wai dalam pelajaran TIK. Nah, kali ini apa yang akan kita bahas ya? Sebelumnya mohon maaf, seharusnya hari ini kan Bapak nge-zoom, tapi kali ini Bapak video. Karena ada beberapa hal ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita lanjut, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Sama-sama kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya semua dengan baik, dengan mudah. Baik anak-anak, langsung saja ya. Kita masih di software Paint. Nah, ini adalah gambar yang minggu lalu yang Bapak buat, ada beruang dan ayam ya, beruang dan ayam. Nah, di sini Bapak tambahkan ular. Nah, kita akan membuat cerita ya, membuat cerita pendek ya, singkat saja, tidak usah panjang-panjang, biar supaya tidak terlalu panjang waktu durasinya ya. Nah, baik anak-anak, simple saja ya, karena waktunya terbatas juga. Nah, langsung saja anak-anak, nanti software Paint ini, dari Paint ini kita akan kombinasi ya, kita akan combine atau kombinasi dengan software WordPad. Apa itu WordPad? WordPad itu yang pernah Bapak sampaikan, yaitu aplikasi pengolah kata. Tinggal kita ketik aja di sini WordPad. Nah, ini anak-anak ya, WordPad. Nah, kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini anak-anak ya tampilannya. Nah, langsung saja anak-anak, bagaimana caranya memasukkan gambar yang tadi ada di Paint ke dalam WordPad. Nah, simple saja anak-anak. Kita kembali lagi ke Paint. Nah, kembali lagi ke Paint. Nah, contoh, Bapak ingin memasukkan gambar si beruang dan ayam. Oke. Maka kita gunakan icon selection. Bagi yang belum punya gambarnya, silahkan dibuat dulu ya. Kalau misalkan ada yang belum tahu atau lupa cara membuatnya, bisa lihat, simak di video yang sebelumnya, menggambar kreatif part 3 kalau tidak salah ya. Nah, baik anak-anak, langsung saja. Nah, contohnya Bapak selection dari beruang sampai ayam, karena beruang dan ayam ini Bapak ingin masukkan ke dalam WordPad. Nah, sesudah terselection seperti ini, kita tinggal klik copy yang ada di sini, atau kita tekan di keyboard, yaitu Ctrl sama C. Nah, sudah. Jika sudah, kita kembali ke program atau software WordPad, aplikasi WordPad yang sudah aktif tadi ya. Nah, di sini kita tinggal klik kanan, nanti ada paste, atau di keyboardnya Ctrl sama V, Ctrl dan V. Nah, ini sudah masuk anak-anak, gambarnya keren kan? Ada beruang dan ayam. Nah, di sini paragrafnya Bapak mau paragraf yang letak kiri dan kanan, lalu Bapak enter. Lihat anak-anak, kursornya jadi pindah ke bawah. Tadi kan ada di samping sini, Bapak enter jadi ada di bawah ya kan. Nah, ukuran fontnya Bapak maunya berapa ya? 14 ya, 14 aja. Terus karena ini seperti cerpen ya, cerita pendek aja, ngarang ya, cerita karangan kita sendiri. Teksnya Bapak mau jenisnya namanya komik. Nanti anak-anak bebas mau apa aja, apa mau komik ya. Nah, ceritanya seperti ini. Di suatu hari ada dua hewan. Jangan seekor ya, ada dua hewan yang sangat baik sekali. Mereka adalah
mereka berdua bersahabat. Nah, seperti ini anak, mereka berdua bersahabat contohnya. Lalu di bawahnya kita enter lagi, kita kasih jarak lagi ya biar supaya lebih kelihatan teksnya. Selanjutnya kita masukkan kembali gambar selanjutnya, yaitu gambar ini, ularnya Bapak masukkan, Bapak crop, Bapak copy lagi, Ctrl C, lalu kita masuk ke program atau aplikasi WordPad lagi, dan sini kita Ctrl V. Nah, ularnya sudah masuk kan anak, ularnya kita perkecil aja gambarnya ya. Caranya klik gambarnya, sudut pojok kanan bawah atau pojok kanan kiri boleh ya, kita klik, kita perkecil seperti ini lagi. Nah, seperti ini ya, salah hapus, maaf ya. Nah, oke, langsung saja di bawahnya, tiba-tiba datang seekor ular besar. Wow, seekor ular besar. Seekor ular besar menghampiri beruang dan ayam. Beruang dan ayam. Bukan beruang. Oh iya benar. Beruang sangat takutan dengan ular tersebut, dengan ular itu. Tetapi ayam sangat berani karena kata ayam, kita belum tahu maksud dari ular itu. Kita tidak tahu bahwa ular itu memiliki niat jahat atau baik. Nah, kita masuk lagi ke program Paint-nya anak-anak ya. Nah, kita crop lagi bagian semuanya. Tadi kan beruang dan ayam, terus ular, sekarang semuanya kita crop semuanya, kita copy ya, Ctrl C, lalu kita masuk ke WordPad lagi. Di sini kita Ctrl V. Nah, sudah masuk semua. Kata ularnya gini, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ularnya Islam. Ceritanya ularnya Islam ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bolehkah saya bertanya? Ada belum ya kata ular? Apa tambahin titik ya? Nah, Assalamualaikum, bolehkah saya bertanya? Kata ular. Lalu
Ayah menjawab. Lalu ayah menjawab, waalaikumsalam. Boleh. Ada apa? Ada apa? Apakah kalian tahu di mana letak masjid dekat sini? Nah, anak-anak, ternyata ularnya menanyakan masjid. Wah, ada apa nih? Apakah kalian tahu di mana letak masjid dekat sini? Di sini kata ular ya. Kata ular. Lalu ayah menjawab, oh, itu ada di sebelah sungai, tidak jauh dari sana. Ayah menjawab, namun si beruang masih ketakutan. Terus ular berkata, ular berkata, baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya ingin pergi sholat dulu. Kata ular. Kata ular, baik, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya ingin pergi sholat dulu. Lalu ayah menjawab, kalau begitu kita sama-sama saja, karena kita ingin sholat, karena kami berdua juga ingin sholat juga di masjid sana.
akhirnya mereka semua pergi sholat berjamaah di masjid, ya, di masjid. Nah, anak-anak, di sini kita sudah membuat cerita singkat, ya, cerita singkat. Nah, di sini ceritanya seperti ini, anak-anak. Biar supaya menarik, kita hias dulu, kita beri warna, ya. Contoh di sini, di suatu harinya, di suatu hari ada dua hewan yang sangat baik sekali. Mereka adalah beruang dan ayam. Oke, beruangnya kita warnai coklat, warna teksnya. Ayamnya warnanya kuning, ya kan? Ayamnya kuning. Nah, juga kuningnya nggak kelihatan, anak-anak. Udah, jangan kuning deh. Apa ya yang ada mirip-mirip ayam? Orange, kelihatan nggak orange? Ya, orange lebih kelihatan sedikit, ya. Nah, di suatu hari ada dua hewan yang sangat baik sekali. Mereka adalah beruang dan ayam. Mereka berdua bersahabat. Nah, gitu, nah. Selanjutnya kita scroll ke bawah, ya, atau bisa geser di sini. Nah, sini. Tiba-tiba datang seekor ular besar menghampiri beruang dan ayam. Nah, seekor ular. Ularnya kita tulisannya kita ubah jadi warna hijau. Nah, seperti tadi, beruangnya warna coklat, beruangnya warna coklat, coklat. Nah, ayamnya berwarna oranye, ya, karena kuningnya tadi tidak terlalu jelas. Kita baca lagi. Tiba-tiba datang seekor ular besar menghampiri beruang dan ayam. Beruang sangat ketakutan dengan ular itu, tetapi ayam sangat berani, karena kata ayam, kita belum tahu. Oh, salah nih, anak-anak, kita kurang kata di sini. Karena kata ayam, kita belum tahu maksud dari ular itu. Kita tidak tahu bahwa ular itu memiliki niat jahat atau baik. Tuh, kata ayam seperti itu, anak-anak, teman-teman semua. Nah, lalu ular menghampiri, kan, ya. Lalu kata ular, "Assalamualaikum, bolehkah saya bertanya?" Kata ular seperti itu. Ternyata ularnya Islam, anak-anak. Masya Allah, Masya Allah. Nah, lalu ayam menjawab, "Waalaikumsalam. Boleh. Ada apa?" Itu kata ayam. "Apakah kalian tahu di mana letak masjid dekat sini?" Kata ular, anak-anak. Kata ular seperti itu. Lalu ayam menjawab lagi, "Oh, itu ada di sebelah sungai, tidak jauh dari sana." Jawab si ayam. Tapi si beruang masih ketakutan dengan ular karena takut digigit atau dicatok kali, ya. Nah, "Baik, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya ingin pergi sholat dulu." Kata ular seperti itu. Wah, ternyata ularnya baik, ya. Dia Islam dan dia mau pergi sholat di masjid. Lalu ayam menjawab. Si ayam menjawab nih, "Kalau begitu, kita sama-sama saja, karena kami berdua juga ingin sholat juga di masjid sana." Nah, akhirnya mereka semua pergi sholat berjamaah di masjid. Tuh, anak-anak, ya. Akhirnya mereka semua pergi sholat berjamaah di masjid. Nah, anak-anak, itulah dia cerita singkat, ya, menggunakan Paint dan WordPad. Nah, dari cerita ini pun kita sudah mengambil nilai positifnya. Yang pertama, meskipun ada orang yang tidak kita kenal, ya, menghampiri kita tetap tidak boleh berburuk sangka, ya. Berhati-hati boleh, tapi tidak boleh berburuk sangka terhadap orang tersebut, ya, karena kita tidak tahu orang tersebut punya niat baik atau niat jahat, ya. Seperti itu, ya, anak-anak, ya.
jangan sampai kejadian seperti ini anak-anak ya. Nah, jadi dari cerita ini ya, kita tidak boleh asal-asalan atau sembarang menilai seseorang ya anak-anak ya. Mana tahu orang yang datang ke kita atau orang yang ada di depan kita atau orang yang ada di sekitar kita, mana tahu dia adalah orang yang memang orang yang paling baik di antara kita ya. Orang yang bahkan malah orang yang bisa jadi orang yang lebih baik dari kita. Seperti itu ya anak-anak ya. Maka dari itu tetap santun, tetap hormat ya. Namun tetap hati-hatinya dijaga ya anak-anak ya. Baik, itu saja anak-anak yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Nanti dari hasil anak-anak ini, dari hasil ini anak-anak tinggal simpan, di save ya, di save, beri nama. Misalkan di sini cerita dua sahabat dan ular, karya Wahyu 2A misalkan seperti itu. Nah, jadi anak-anak nanti simpannya gini formatnya ya, cerita dua sahabat dan ular karya Wahyu 2A. Nah, anggap aja nih contoh nama Bapak kan Pak Wahyu, terus kelasnya anggap aja kelas 2A. Jangan deh, anggap aja kelas 2Z ya, anggap aja kelas 2Z. Terus kita save. Nah, anak-anak nanti anak-anak coba buat di rumah ya, dibuat cerpen seperti ini ya, dibuat cerpen seperti ini. Nah, nanti anak-anak kalau sudah di save, diberi keterangan nama dan kelasnya ya anak-anak ya. Nanti dikirim ke WhatsApp Bapak ya, atau anak-anak bisa di foto. Kalau anak-anak tidak mau repot, bisa di foto atau di screenshot ya, di foto layarnya seperti ini satu persatu ya, di foto atau di screenshot, nanti dikirim ke Bapak ya. Pokoknya simple, tidak boleh diambil rumit ya, seperti itu anak-anak ya. Oke, Bapak berikan waktu pengumpulan tugasnya itu maksimal minggu depan di hari Senin ya anak-anak ya, minggu depan di hari Senin. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Silakan dibuat ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak titip pesan yang pertama, jaga kesehatan dengan cara rajin-rajin mandi ya, rajin-rajin mandi, rajin-rajin berolahraga. Jangan kayak Bapak kalau mandi 5 tahun sekali baru mandi. Janganlah ya, nggak bercanda. Terus makan makanan yang sehat dan bergizi, tetap jaga jarak, memakai masker ketika keluar, dan hormati kedua orang tua, sayangi adik dan kakak, dan juga jaga sholat 5 waktunya sebagai seorang muslim. Baik anak-anak, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.